Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muntas Azahra, NIM J1A120117 dari kelas D angkatan 2020. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar promosi kesehatan. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai konsep dasar promosi kesehatan, kita harus tahu dulu apa saja yang menjadi determinan kesehatan. Ada 4 faktor yang menentukan derajat kesehatan pada masyarakat. Faktor yang pertama yaitu genetika, di mana sebagian besar ukuran tubuh seseorang dan juga kemampuan daya tahan terhadap penyakit biasa disebabkan oleh faktor genetik. Dalam beberapa kasus juga di kehidupan yang didominasikan oleh beberapa genetik tertentu. Faktor yang kedua yaitu lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan ini yaitu suhu, kelembapan, tingkat kebisingan, ada atau tiadanya polutan, dan paparan radiasi. Itu semua mempengaruhi derajat kesehatan. Begitu juga dengan lingkungan sosial, kebiasaan, adat istiadat, dan pemerintahan yang menentukan kondisi politik dan ekonomi yang sangat mempengaruhi kualitas hidup setiap orang. Faktor yang ketiga yaitu pelayanan kesehatan. Di sini dapat berupa kualitas, ketersediaan, dan penggunaan yang tepat dari pelayanan kesehatan medis yang dapat memiliki efek yang penting terhadap kesehatan seseorang. Faktor yang keempat yaitu perilaku. Yang dimaksud dan perilaku di sini adalah pilihan yang dibuat oleh setiap orang dalam memperhatikan nutrisi, latihan dan aktivitas fisik, tingkah laku seksual, dan faktor gaya hidup lainnya yang dapat mempengaruhi gaya hidup dan status kesehatan. Baik, selanjutnya intervensi terhadap faktor perilaku secara garis besar dapat dilakukan melalui dua upaya yang saling bertentangan. Upaya pertama yaitu tekanan dan upaya pendidikan, di mana masing-masing upaya ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Upaya yang pertama yaitu tekanan atau enforcement. Upaya ini dapat berupa undang-undang, peraturan, instruksi, tekanan fisik ataupun tekanan non-fisik, pengenaan sanksi, dan sebagainya. Upaya ini biasanya menimbulkan dampak yang lebih cepat terhadap perubahan perilaku. Tetapi pada umumnya perilaku baru ini tidak langgeng, karena perubahan perilaku yang dihasilkan dengan cara ini tidak didasari oleh pengertian atau kesadaran yang tinggi. Contoh sederhananya pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan jelas pada pasal 115 dikatakan bahwa kawasan tanpa rokok adalah fasilitas kesehatan, tempat bermain anak-anak, sekolah, tempat ibadah, tempat kerja, angkutan umum, dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya di praktek sehari-hari, kita sering menjumpai masih ada orang yang sengaja merokok di tempat-tempat tersebut. Bahkan lebih ironisnya lagi, petugas kesehatan itu sendiri yang merokok di fasilitas kesehatan. Faktor yang kedua yaitu pendidikan atau education, di mana upaya ini bisa dilakukan dalam bentuk persuasi, bujukan, imbauan, ajakan, memberi informasi, memberikan kesadaran, dan sebagainya, yaitu melalui kegiatan pendidikan atau yang biasa kita sebut promosi kesehatan. Memang dampaknya yang timbul dari cara ini terhadap perubahan perilaku masyarakat akan memakan waktu lebih lama. Namun dengan cara ini, perilaku tersebut bisa berhasil diadopsi masyarakat akan langgeng, bahkan bisa dilakukan seumur hidup. Tadi sudah dijelaskan mengenai sekilas determinan kesehatan. Nah, sekarang kita akan lebih mengenal lagi apa sih itu promosi kesehatan. Sampai saat ini masih banyak terjadi distorsi pemahaman mengenai promosi kesehatan, di mana promosi kesehatan ini masih dipahami semata-mata sebagai istilah pengganti pendidikan kesehatan. Secara institusional, benar, promosi kesehatan itu merupakan pengganti pendidikan kesehatan, tetapi secara konsep berbeda. Maka lebih baik dikatakan bahwa promosi kesehatan itu merupakan revitalisasi pendidikan kesehatan. Terminologi promosi dalam promosi kesehatan sekurang-kurangnya harus mengandung 4 pengertian sekaligus. Yang pertama yaitu 5 level of preventive, yaitu 5 tingkat pencegahan yang terdiri dari yang pertama promosi kesehatan atau health promotion, yang kedua perlindungan khusus melalui imunisasi, yang ketiga diagnosis dini dan pengobatan segera, yang keempat yaitu membatasi atau mengurangi kecacatan, dan yang terakhir yaitu pemulihan atau rehabilitation. Yang kedua dari terminologi promosi dalam promosi kesehatan yaitu menjual atau memasarkan ide-ide kesehatan. Yang ketiga, dalam literatur lama zaman Belanda ada istilah propaganda kesehatan. Apa itu propaganda kesehatan? Ialah suatu kegiatan yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal-hal yang sehat. Misalnya
makan makanan yang bergizi, minum air yang direbus, buang air besar di jamban, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu penyuluhan kesehatan. Belakangan ini muncul di lapangan atau praktik si promosi kesehatan, bahwa promosi kesehatan itu dilakukan dan identik dengan penyuluhan kesehatan. Memang benar, karena dalam penyuluhan tersebut terjadi proses peningkatan pengetahuan bagi masyarakat. Nah, dengan peningkatan pengetahuan ini diharapkan akan berakibat terjadinya peningkatan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hidup sehat. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai terminologi promosi dalam promosi kesehatan. Selanjutnya, apa sih itu promosi kesehatan? Promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol pada faktor-faktor penentu kesehatan dengan meningkatkan kesehatan mereka, di mana promosi kesehatan ini mengupayakan agar perilaku individu, kelompok, atau masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Menurut Elgren 1984, definisi promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Menurut WHO 1986, definisi promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan orang untuk meningkatkan kontrol atas faktor-faktor penentu kesehatan dengan meningkatkan kesehatan mereka. Sebelumnya saya sudah menjelaskan determinan kesehatan, apa itu promosi kesehatan. Nah, sekarang kita akan membahas model promosi kesehatan. Model promosi kesehatan ada 3, yaitu yang pertama model keyakinan kesehatan, di mana model keyakinan kesehatan ini dikembangkan sejak tahun 1950 oleh kelompok ahli psikologi sosial dalam pelayanan masyarakat Amerika. Model ini digunakan untuk menjelaskan kegagalan partisipasi masyarakat secara luas dalam program pencegahan atau deteksi penyakit. Model ini sering juga dipertimbangkan sebagai kerangka utama perilaku kesehatan yang dimulai dari pertimbangan orang-orang tentang kesehatan. Model keyakinan kesehatan ini merupakan model kognitif yang digunakan untuk meramal perilaku peningkatan kesehatan. Menurut model keyakinan kesehatan, tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan seseorang dipengaruhi secara langsung dari 2 hasil keyakinan atau penilaian kesehatan, antara lain ancaman yang dirasakan secara penilaian terhadap keuntungan dan kerugian. Model keyakinan kesehatan melingkupi kebiasaan seseorang dan sifat-sifat yang dikaitkan dengan perkembangan, termaksud gaya hidup tertentu seperti merokok, diet, olahraga, perilaku keselamatan, dan gosok gigi. Model yang kedua yaitu trans-theoretical model, di mana model ini adalah suatu model yang diterapkan untuk menilai kesiapan seseorang individu untuk bertindak atas perilaku sehat yang baru dan memberikan strategi atau proses perubahan untuk memandu setiap individu melalui tahap perubahan untuk bertindak dalam pemeliharaan kesehatan. James O. Procasta dan kawan-kawan 1977 mengembangkan model ini berdasarkan analisis teori yang berbeda dari psikoterapi. Model ini terdiri atas 4 variabel, yaitu prasyarat untuk terapi, proses perubahan, isi harus diubah, dan hubungan terapik. Model ini disempurnakan oleh Procasta berdasarkan penelitian yang mereka publikasikan dalam peer-review jurnal, dan bukunya terdiri atas 5 konstruksi, yaitu tahap perubahan, proses perubahan, keseimbangan keputusan, keberhasilan diri, dan godaan atau percobaan. Dan model yang terakhir dari model promosi kesehatan yaitu model transaksional stres dan coping. Stres adalah suatu kondisi atau keadaan tubuh yang terganggu karena tekanan psikologis. Banyak hal yang dapat memicu stres seperti rasa khawatir, kesal, keletihan, kesedihan, perasaan tertekan, sindrom premenstruasi atau biasa kita sebut PMS, rasa bingung, dan juga rasa takut. Di awal tahun 1960-an dan 1970-an, stres dianggap sebagai fenomena transaksional stimulus ke perseptor. Ada 2 cara menghadapi stres. Cara pertama yaitu adalah berfokus pada masalah, yaitu respon yang diarahkan pada peristiwa eksternal. Stres dihilangkan atau dikurangi dengan memecahkan atau mengendalikan masalah. Cara yang kedua yaitu respon berfokus pada emosi, yaitu respon diarahkan pada reaksi emosional dari peristiwa dan cenderung digunakan untuk menangani masalah-masalah yang tidak terkendali. Model transaksional dari stres dan coping adalah suatu kerangka kerja untuk mengevaluasi proses mengatasi peristiwa stres. Pengalaman stres ditafsirkan sebagai transaksi orang dengan lingkungan.
transaksi ini bergantung pada dampak dari eksternal. Hal ini dimediasi oleh penilaian pertama orang tentang stereor dan penilaian kedua pada sumber daya sosial dan budaya sekitarnya. Glantz dan kawan-kawan tahun 2002 melakukan survei eksperimen dan kuasai eksperimen terhadap teknik terapi biofeedback, realisasi, dan citra visual untuk memperkuat teorinya yang mengembangkan kesadaran dan kontrol tanggapan pada stres. Biofeedback adalah salah satu teknik mengurangi stres dan ketegangan dalam menanggapi situasi sehari-hari. Teknik realisasi menggunakan stimulus mental yang konstan, sifat pasif dan lingkungan yang tenang. Visual citra adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan suasana hati seseorang dan meningkatkan keterampilan coping. Baik, materi yang terakhir yang saya akan bawakan yaitu determinan sosial kesehatan dan praktek promosi kesehatan. Menurut teori Grant, bahwa faktor perilaku ditentukan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama faktor predisposisi, di mana faktor ini mempermudah atau memposisikan terjadinya perilaku seseorang antara lain pengetahuan, sikap, keyakinan, kepercayaan, nilai-nilai, tradisi, dan sebagainya. Contohnya, seorang ibu hamil mau membawakan anaknya ke posyandu untuk melakukan penimbangan agar mengetahui pertumbuhannya. Tanpa adanya pengetahuan dari ibu tersebut, mungkin tidak akan membawa anaknya ke posyandu. Yang kedua yaitu faktor pemungkin, di mana faktor ini memungkinkan atau memfasilitasi perilaku atau tindakan antara lain prasarana, sarana, ketersediaan SDM. Contoh konkretnya yaitu ketersediaan puskesmas, tong sampah, adanya tempat olahraga, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu faktor penguat yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku, antara lain sikap petugas kesehatan masyarakat, sikap tokoh masyarakat, dukungan suami, dukungan keluarga, tokoh adat, dan sebagainya. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai konsep dasar promosi kesehatan. Kesimpulannya, promosi kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Ada 4 faktor yang menentukan derajat kesehatan masyarakat, yaitu genetika, lingkungan, pelayanan kesehatan, dan perilaku. Intervensi terhadap faktor perilaku secara garis besar dilakukan 2 upaya, yaitu upaya tekanan dan upaya pendidikan. Ada 3 jenis model yang termaksud dalam model promosi kesehatan, yaitu model keyakinan kesehatan, model trans-theoretical model, dan model transaksional stress dan coupling. Menurut teori Grant bahwa faktor perilaku ditentukan oleh 3 faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor pemungkin, dan faktor penguat. Baik, sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.